ada ini, lampunya ini dinyalakan. Oke, itu ya. Selanjutnya pasang tali kuning. Tali kuning ini disebut daerah pengendalian ya teman-teman. Jadi ini ada aturannya tersendiri. Jadi daerah di sini ini tidak boleh melebihi 6 milisievert dalam 1 tahun. Nah itu. Nah ini untuk penempatannya ya teman-teman. Ini untuk apa nih, untuk masyarakat umum ya? Ini untuk masyarakat umum ya teman-teman. Ya, ini dicontohkan. Kalau misalkan batasannya kan udah ada ya teman-teman, untuk di batasannya itu 0,3 mikrosievert per jam. Nah, terus berikutnya lagi ini daerah untuk kegiatan si operatornya yang ada di sini. Selanjutnya tali kuning itu di pengendalian. Selanjutnya kita akan melakukan istilahnya pengengkolan atau penyinaran. Ada penyinaran. Nah, harus berapa waktunya tadi, Mas? 4 menit ya. Di kantong, dikalungin. Ini nanti putarnya gini aja. Nah, diinjek ya, jangan diangkat ya. Gini aja. Diinjek. Ya. Begitu putar kan bisa lihat ini. Berapa tuh waktu muter besarnya dia sebutkan. Waktu muternya diperkirakan berapa detik? Nanti laporkan ya. Terus berikutnya lagi penunjukannya pas ada di atas, pas mulai itu kan tinggi banget. Nah, pas tinggi banget itu dilaporkan juga. Ya itu disebutkan. Iya. Nah, baru Ya. diukur di sini. Nanti baru ngukur itu seperti itu. Dari pengendalian terus berikutnya sana. Tapi ngukurnya nggak dari dalam ya. Ngukurnya dari luar. Ya, nanti dari Iya. Berarti Oke, kalau ya. pas lagi ngengkol itu dilihat yang paling gede ya? Ya, yang paling gede Nah, aja udah. disebutin aja. Gini aja. Oke, ya. Berarti nanti ada yang nyatet, Pak. PPR ya. PPR-nya nyatet. PPR nyatet. Pokoknya kerjanya hanya lapor aja. Are you ready? Go. Oke, ya. Udah biasa ngengkol? Oke, berarti arahnya tahu, perhatiin baik-baik. Ya, udah ya. Oke. Sebentar Mas, saya cari angle yang enak dilihat ya. Ya, yuk lanjut dulu ya. Terus, ya. Oke, berapa tingginya berapa? 7,2 Pak paling gede. 7,2. Waktunya berapa detik tadi? Kira-kira 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Oke. Selanjutnya mengukur di pintu. Di pintu diukur. Caranya pintunya ditutup ya, cuma itu pintunya kayu sama aja lah. Berapa saya boleh itu tahu? Berapa itu? Oke, 12-an ya, 12,6. Lanjut di crank. Jadi ini selain waktu engkol, di crank juga diukur lagi. Nah, di crank. Ya, betul di situ posisinya. 10 Pak paling gede. Oke, 10 ya, lanjut lagi. Pengendalian. Ini pengendalian. Ya, arahnya kemana sumber arahnya? Betul. Saya ambil. 23 Pak paling gede. 23 paling gede ya, dari 20 ya. Sekarang supervisi. Ini supervisi ya, teman-teman. Jadi di sini supervisi 10 Pak paling gede. 10, oke. Supervisi yang sisi sana. Ini dari supervisi yang berikutnya ya, teman-teman. Oke, di atas tali. Oke. 17 Pak paling gede. Oke. 19, 2 bulan ya. Selanjutnya supervisi yang sisi sini. Yuk. Pengawasan atau supervisi. Di sini paling gede 2,3 Pak. Sebentar. 2,3. 1, ya udah 2,3. Terus selanjutnya di masyarakat umum. Oke. 0,3 Pak paling 4. Tunggu biar sampai itu ngukurnya sampai ini. 0,4 ya. Jadi kalau dia mau 0,3, tapi hati-hati mobil sini dikit. Dari sebelah aja ngukurnya. Awas mobil. Tunggu. 0,3 dulu. Oke ya, 0,3 di sini masyarakat umum. Oke. Jadi sambil ditunggu. Ini teman-teman sekalian ya, saya umumin ya. Yang terpenting teman-teman waktu praktikum, langkah-langkah ini nggak boleh
dilupain. Jadi semuanya harus dikerjakan secara urutan. Penguji tidak akan ngasih tahu, dia diam aja kan, tadi udah ada listnya. List itu dinilai semua. Ada hanya dicentang, dikerjakan, tidak, dikerjakan, tidak. Seperti itu. Kita tunggu. Mas, masih berapa menit lagi? 20? Ya, berarti udah ke sana kalau udah tinggal 20. Nanti lewat. Oke, ini sudah selesai ya penyinarannya ya, teman-teman. Jadi penyinarannya udah rampung atau udah selesai, baru dilakukan memasukkan sumber lagi supaya jadi aman. Nah, itu ya. Jadi itu 16-an. Sekitar 16 ya, waktunya sekitar waktu masukkan 3 detik ya mungkin ya. Sekitar 3 detik, 2 sampai 3 detik. Baik, sekarang kita sudah selesai ya teman-teman untuk melakukan penyinaran. Langsung turun, ambil. Yang lain kan sama aja ya, jadi nggak usah itu ya. Sama caranya. Jadi sebentar. Jadi diukur. Berapa tadi awal tadi, inget nggak? 100 apa 10? 100 berapa? 100 berapa? Oke, ya udah 80. Jalak 5 cm. Ya, 5 cm. Ngangkat dikit. Maju lagi dikit. Iya. Ini jadi di pengukuran itu ada 2 titik ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi 5 cm sama 1 meter. Itu untuk ketentuannya. Iya, ya udah 1 meter. Nah, itu dijarak 1 meter. Oke, ya. Lanjutnya tinggal diputar ya. Filmnya nggak usah naik kan? Filmnya mana satu lagi? Baru satu, buat satu lagi. Panggilin biar diambilin temennya aja. Nggak usah naik. Oh, ya udah. Itu ditempelin mas, supaya nggak ketukar temennya, dikasih itu, kasih masking, cuil kecil gitu juga nggak apa-apa. Ya. Berarti mas. Jadi kalau sudah selesai dikasih masking ya teman-teman. Nah, untuk pipa berapa ini mas? 2 inci. Untuk pipa 2 inci teman-teman, untuk teknik penembakannya itu bisa superimpose ya? Bisa superimpose, bisa juga double wall, double image. Ya, seperti itu, atau double view ya. DWDV. Ya, jadi satu kali tembak bisa kita amatin satu sisi saja, tapi ada yang superimpose. Kalau superimpose 2 kali juga ya? 3 kali. Malah 3 kali ya. Jadi kalau superimpose 3 kali. Jadi las-lasanya menumpuk teman-teman kalau superimpose. Kalau yang double wall, double image itu bentuknya elip. Jadi las-lasanya tidak boleh numpuk. Jadi harus ada penggeseran. Sekarang untuk penembakan karena double wall double image atau elip, penembakannya 2 kali, yaitu sudut 0 sama sudut 90 diri. On kan? Oke, udah on. Survei udah ya. Hati-hati kepala. Jadi kalau sudah diekspos film-film itu supaya nggak ketukar ya teman-teman, itu dikasih tanda, disilang ya. Supaya nanti nggak ketukar sama film baru. Ini ada tumpuan film baru, ini yang lama. Jadi setidak-tidaknya dikasih masking. Ya. Sekarang nembak lagi. Iya. Ya, 20-an 1 ya untuk paparannya. Kalau sudah ada, jadi waktu sumber tinggi itu karena sumber itu ada di posisi kabel sos atau gecup sos. Diukur lagi ya teman-teman untuk si paparannya dan seterusnya. Jadi setiap kita melakukan penyinaran itu harus prosedurnya tadi. Pertama juga harus lampu dinyalakan seperti itu.
Selanjutnya lagi dipantau di cranknya, setelah itu dipantau di daerah pengendalian, pengawasan, dan di masyarakat umum. Seperti itu prosedurnya dan seterusnya. Setelah nanti selesai, baru dilakukan pemrosesan film di ruang proses film atau di ruang gelap. Tapi Pak, berarti kalau misalkan kita buat di call exposure apa itu harus dihitung juga, Bang, Nggak usah. Perasaan aja. Kalau masih teman-teman masih baru, itu di tandainya. Nanti kan ini tinggi, di surveinya tinggi ya. Terus nanti dia pas di kolimator turun. Ya, jadi nandainya begitu aja. Kalau nggak usah hitung-hitungan lah. Kalau nanti udah di lapangan silahkan hitung-hitung boleh. Yuk, tunggu belum bisa lewat. Oke, udah bisa Mas. Hati-hati ya. Oke.